Oke, hari ini kita belajar menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Ini adalah salah satu aplikasi dari turunan, ya. Nah, sama seperti aplikasi turunan yang lainnya yang sudah Ibu terangkan. Pertama yang harus kalian cari adalah kalian cari dulu turunan dari persamaan kurva tersebut. Kemudian setelah kalian dapatkan turunannya, kalian samakan dengan 0. Tujuannya nanti adalah untuk mencari titik stasionernya. Nah, itu nanti biasanya kalian dapatkan dengan cara pemfaktoran. Kemudian setelah nanti titiknya kalian dapatkan, baru nanti kalian lihat soal yang dimintanya itu interval fungsi naik atau interval fungsi turun. Kalau dia minta interval fungsi naik, berarti turunan tadi kita besar dengan 0. Jadi kita beri tanda besar dari 0. Kemudian kalau dia minta interval fungsi turun, berarti turunannya kecil dari 0. Nah, untuk mengerjakan ini nanti kalian ingat lagi materi pertidaksamaan kuadrat. Ini sudah dipelajari di kelas berapa? Di kelas 10. Nanti akan Ibu ulang lagi, ya. Contohnya ini. Jadi besok karena ada dua soal 24 dan 25, jadi udah jelas satu fungsi naik, satu lagi fungsi turun. Nah, biasanya fungsi yang diberikan, fungsi kurva yang diberikan itu biasanya fungsi biasa seperti ini. Jadi kalian bisa menyelesaikannya nanti dengan turunan dia biasa saja. Oke, kita lakukan langkah pertama dulu. Langkah pertama tadi kita akan harus cari apanya dulu? F aksennya, turunannya. Nah, karena ini fungsinya hanya fungsi pangkat seperti ini, berarti kita selesaikan dengan turunan dia biasa. Pangkat dibawa kemana? Ke depan. Karena di depan ada sepertiga, berarti sepertiganya kita kali dengan 3. Ya dah. Kemudian X-nya jadi pangkat berapa? 2. Pangkat 2, karena dikurang 1. Kemudian X kuadrat apa turunannya? 2X, pangkatnya bawa ke depan, X-nya jadi pangkat 1. Kemudian min 15X apa turunannya? Min 15. Kita sederhanakan ini dulu. Ini boleh dicoret? Berarti tinggal apa? X kuadrat kurang 2X kurang 15. Bisa sampai sini? Nah, kalau sudah, kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu F aksen, jadi nanti bisa F aksen, bisa nanti Y aksen, tergantung soalnya saja. Karena di sini Fx, tentu saja F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, ini kita udah dapatkan F aksennya. Jadi langkah berikutnya F aksen X-nya kita samakan dengan 0. Oke, berarti ini X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi pemfaktoran sangat diperlukan di materi apapun. Nah, sekarang kita lihat apa ini faktornya. Berarti ini X, kita cari angka yang hasil kalinya berapa? Min 15, jumlahnya berapa? Min 2. Min 15 itu berapa kali berapa? 5 kali 3. Oke, sekarang tandanya lagi. Tandanya sama atau berbeda nanti? Berbeda, karena dia min 15. Siapa yang min, siapa yang plus? 5-nya min. Nah, coba kita baca lagi. Min 5 kali 3 min 15. Min 5 tambah 3. Oke, berarti dari sini kita dapatkan X sama dengannya berapa? 5. Yang ini X sama dengannya berapa? Min 3. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik stasionernya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena di sana pertanyaannya adalah interval naik. Apa syarat dari interval naik? Y aksennya, kalau di sini kita pakai apa? F aksen X-nya besar dari 0. Nah, tadi F aksennya udah kita dapatkan, titiknya segini kan? Nah, kita lanjutkan, berarti ini X kuadrat kurang 2X kurang 15 besar dari 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita pindahkan titik yang sudah kita dapatkan ini. Nah, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan? Kiri min 3. Ini min 3, ini 5. Dan kemudian karena yang kita inginkan adalah yang besar dari 0, berarti kita harus menguji daerah ini. Berarti di sini daerahnya ada 3 kan? Kiri, tengah, dan kanan. Nah, kita akan menguji mana daerahnya nanti yang kalau kita masukkan X-nya ke sini nilainya akan besar dari 0.
Nah, caranya adalah dengan titik uji. Iya. Nah, biasanya titik uji yang diambil itu X sama dengan berapa biasanya? 0. Jadi titik uji ini sebenarnya boleh berapapun. Tapi yang paling mudah adalah 0. Kenapa? Paling mudah nanti kita menghitungnya. Nah, nanti titik X sama dengan 0 ini kita masukkan ke turunannya ini. Nah, kenapa dia 0 yang kita ambil? Ya mudah kita menghitungnya. Kalau udah 0, ini semua 0 enggak? Iya, berarti jadinya apa? 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 15. Berarti ini berapa kita dapatkan ini? Ini habis nih kan? Berapa dapatnya? Min 15. Artinya apa? Di daerah X sama dengan 0 itu hasilnya negatif. Nah, sekarang di mana letak X sama dengan 0 itu? Kiri, tengah, atau kanan? Hati-hati, ini min 3. 0 itu di mana letaknya? Di tengah, di antara min 3 dan 5. Kalau misalnya nanti ini 3, ini 5, baru 0-nya di mana? Di kiri. Jadi hati-hati, lihat dulu titiknya. Nah, karena dia satu positif, satu negatif, berarti tentu saja 0-nya di tengah. Nah, tadi kita masukkan X sama dengan 0, hasilnya apa? Negatif. Nah, berarti di sini negatif. Artinya apa? Berapapun X yang kalian ujikan